buru-buru merasa orang itu berjasa dengan kita terlebih dahulu. Jangan. Yang pertama kali harus ingat Allah, zat yang telah menggerakkan hatinya untuk senang dengan kita. Maka bersyukur terlebih dahulu kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan kepada kita, yaitu menjadikan orang itu senang dengan kita. Dengan senangnya itu dia berbuat baik kepada kita. Barulah kita berterima kasih kepada mereka. Kemudian sebaliknya kata beliau, wa idza ra'aita minhum syarran, sedangkan jika engkau melihat mereka itu melakukan keburukan terhadap dirimu, baik itu fil aqwal zamannya maupun perbuatannya, wal af'al, maka sikap kita bukan membalas. Di dalam kitab ini bukan membalas. Ada orang ejek kita, ada kita dapat informasi orang itu membicarakan kita, ada kita dapat kabar orang itu baik secara langsung atau tidak langsung dia tidak suka dengan kita. Pokoknya perlakuan buruk kepada diri kita. Maka sikap yang pertama yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, fakilhum ila Allah, serahkan mereka kepada Allah. Serahkan mereka kepada Allah. Fawwid wa sallim umurahum ila Allah. Serahkan urusan mereka yang tadi berjahat dengan kita, tidak baik dengan kita, serahkan kepada Allah. Serahkan mereka kepada Allah. Waqtatihi, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Cukuplah Allah yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan mereka yang tidak menyenangkan itu, baik ucapannya maupun perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk baik dalam ucapan dan perkataan kepada kita, perbuatan kepada kita, maka orang-orang yang semacam itu cukup serahkan saja mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sikapnya para sahabat Nabi. Ada kabar dalam Al-Quran itu diceritakan dalam surah Ali Imran ayat 173. Itu disebutkan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ada orang kasih kabar, wahai sahabat-sahabat, wahai orang Islam, itu mereka Abu Sufyan dan kawan-kawannya telah qad jama'u, sudah berkumpul akan mencelakakan kalian. Ingin berbuat baik, kemudian berbuat buruk, berbuat jahat. Maka ketika dikabarkan seperti itu, para sahabat Nabi apa sikapnya? Mereka tidak langsung ambil strategi. Apa yang mereka lakukan? Dalam Al-Quran itu disebutkan fazadahum iman. Justru mereka semakin kuat imannya kepada Allah dengan mengatakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fazadahum iman wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ketika ada orang berbuat buruk kepada mereka, mereka langsung menyerahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah yang menjadi pelindung diriku. Nah, kemudian Bapak Ibu, coba lihat. Pada ayat berikutnya, itu Allah menyatakan dengan lafaz fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Akhirnya yang tadi itu ditakut-takuti ada orang yang akan menyakiti mereka, yang akan berbuat buruk kepada mereka, justru fanqalabu, mereka pulang ke Madinah, berubah keadaan, mendapat nikmat Allah, lam yamsashum su', tidak merasakan keburukan dari orang-orang itu. Jadi kalau orang amalkan ini Bapak Ibu, ada orang yang berbuat buruk dengan kita, maka jangan langsung disikapi untuk membalas. Serahkan pada Allah, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah kita akan ditolong oleh Allah, dijauhkan dari keburukan mereka, akan diproses oleh Allah sendiri orang-orang tersebut. Jangan berstrategi untuk membalas, tidak usah untuk ada upaya untuk membalas, tidak usah. Kata Imam Al-Ghazali, fakilhum ila Allah, serahkan urusan mereka kepada Allah. Nah, bagusnya ucapan kita yang kita ucapkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kita juga yakin kalau ada orang yang berbuat buruk, zalim, Allah tidak mungkin berdiam diri. Tidak mungkin.
Ketika orang itu melakukan keburukan kepada kita dan kita memang posisinya dizalimi, dipastikan orang yang berbuat buruk dan zalim tersebut tidak akan dibiarkan seterusnya seperti itu oleh Allah. Ada masanya nanti dia akan jungkap pada masanya. Dan ini janji Allah dalam surah Ibrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu kira, kata Allah, ghafilan 'amma ya'malul zalimun. Allah itu lalai. Allah itu tidak mengerti, tidak memperhatikan perbuatannya orang-orang zalim. Jangan kamu kira Allah itu melihat, Allah itu tahu, Allah itu memperhatikan perbuatan orang zalim. Terus kenapa tidak langsung dibalas oleh Allah orang-orang yang berbuat zalim itu? Lanjutan ayatnya, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Itu sengaja Allah undur-undur waktunya, jadi perasaan mereka aman. Nah, perasaan mereka aman saja. Terus melakukan keburukan kepada orang, terus melakukan kezaliman. Ternyata Allah menunggu waktu yang tepat, yang sehingga nanti ketika dibalikkan keadaan, matanya langsung terbelalak ke Allah. Hancur dia. Nah, hancur dia. Ya, seperti sekarang ini lah kondisi saudara kita di Palestina. Dan berhenti sampai sekarang terus dizalimi. Ini ada himbauan katanya 10 Mei besok Jumat supaya umat Islam serentak untuk melakukan pemboikotan secara mengglobal mendunia sebagai bentuk pertolongan kita, bantuan ikhtiar kita untuk orang-orang saudara kita di Palestina, karena orang Israel semakin menjadi sudah mulai memasuki kawasan Rafah. Nah, maka walaupun janji Allah mereka Benyamin Netanyahu dan geng-gengnya itu zalim, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi tetap kita sebagai hamba Allah berusaha untuk membantu saudara kita sekemampuan kita dengan yang bisa kita buat, dengan doa kita, dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Walaupun tengok saja, dijamin Allah tidak mungkin menyelisih janjinya dalam firman-Nya. Kata Allah, jangan kamu kira orang-orang yang berbuat zalim yang semena-mena itu dibiarkan begitu saja. Akhirnya mereka pokoknya sebebas-bebasnya semena-mena dengan orang lain. Tidak. Ada masanya nanti. Ada masanya mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita yang dia zalim, yang dia jahat dan kita tidak usah dibalas. Sikapnya tadi serahkan pada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian biarkan Allah yang urus dia. Karena orang yang berbuat jahat tidak akan mungkin terus-terusan dibiarkan oleh Allah. Allah dan Allah yang ada perbuatan mereka. Wasta'in, kemudian kata beliau Imam Al-Ghazali mengatakan wasta'in billah min syarrihim. Berlindunglah kepada Allah dari keburukan mereka. Berlindung dari keburukan mereka. Nah, ini yang kedua. Satu, menyerahkan urusan pada Allah. Kedua, berlindung. Bukan hanya menyerahkan, tapi juga minta, ya Allah, lindungi kami. Wansurna ala man adana. Tolong kami ya Allah dari orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan mereka. Nah, ada doa juga nanti kalau ada orang yang akan menyakiti beliau. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah min syururihim, dari keburukan-keburukan orang yang ingin berbuat jahat kepada kami. Ini kedua, berdoa hasbunallahu wa ni'mal wakil, menyerahkan semua urusan kepada Allah, terutama orang itu serahkan saja kepada Allah. Yang kedua, minta perlindungan, ya Allah lindungi saya dari kejahatan-kejahatan dia yang suka nyakiti saya, baik itu perbuatan maupun perkataan. Kemudian yang ketiga ini juga cukup penting. Apa yang ketiga? Kata beliau, wala tu'atibhum, tak usah dicaci. Maksudnya apa? Tak usah dibalas, tak usah dicaci maki. Kalau ada orang berbuat yang tidak baik, kata beliau, serahkan saja pada Allah, berlindung dari keburukan mereka. Kemudian tidak usah dicaci maki, tidak usah dibalas. Tak usah. Tak usah tu'atibhum. Tidak usah engkau caci maki, engkau tegur mereka. Biarkan saja mereka melakukan itu. Serahkan pada Allah.
Kemudian ada etika. Kalau memang menegur, kata ini keterangan dari Syekh Nawawi-nya. Kalau tadi dari Imam Al-Ghazali, kali ini keterangan dari Syekh Nawawi. Kalau pun ingin menegur orang yang berbuat tidak baik dari kita, maka kata beliau, al-'inadu bisirri khairu minal qati'ah. Menegur dengan cara bersembunyi, tidak terang-terangan. Jadi menegur orang itu empat mata gitu. Menegur orang lain dengan perbuatan tidak baiknya secara empat mata itu lebih baik daripada memutuskan tali persaudaraan. Ditegur saja, tapi tegurnya bukan di halayak ramai. Nah, ditegur di tempat yang sepi. Memang niatnya untuk meluruskan dia. Itu lebih baik daripada memutuskan tali persaudaraan. Wa ta'ridu bihi khairun min al-tasrih. Kemudian nyindir dengan cara menegur dengan cara nyindir lebih baik daripada dengan terang-terangan. Nah, jadi kalau memang bisa dipakai teguran dengan sindiran, pakai tegur dengan sindiran, karena itu lebih baik daripada dengan tegur dengan terang-terangan, dengan bahasa yang langsung vulgar, dengan jelas. Wal mukatabatu, saking hati-hatinya. Wal mukatabatu, menegur dengan cara melewati tulisan, khairum minal musyafahah, lebih baik daripada menegur dengan langsung dengan ucapan lisan kita. Jadi urutannya seperti itu, kata Imam Nawawi. Namun yang lebih dahsyatnya, kata beliau, wal ihtimalu khairum minal kul, bersabar dengan itu semua jauh lebih baik. Tidak usah ditegur sama sekali, biarkan saja lah, tambah saja dengan perbuatan mereka itu. Serahkan pada Allah, berlindung dari keburukan mereka, dan tidak usah dibalas, itu jauh lebih baik. Kemudian, wala taqul lahum, kau tidak perlu mengatakan kepada mereka yang tidak baik perbuatannya kepadamu itu. Tidak perlu mengatakan kepada mereka, lima lam ta'rifu haqqi. Dia sudah tahu ya siapa saya. Nah, itu. Ada orang yang mungkin punya kedudukan, mungkin dia tokoh. Ada orang tidak respect gitu. Mungkin omongannya kasar, tidak menghargai. Nah, pokoknya perbuatannya tidak baik lah. Maka kata Imam Ghazali, tidak perlu dengan mengatakan dia sudah tahu saya. Kok bisa dia berbuat seperti itu pada saya? Wa ana fulan ibnu fulan, aku ni fulan bin fulan loh. Wa ana al-fadilu fil ulum, aku ni punya kehebatan, punya keunggulan dalam urusan ilmu. Apa dia tidak tahu itu? Kok dia kurang ajar seperti itu pada saya? Tidak perlu, kata beliau, tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang tidak baik perbuatan kita, contohnya ini kalau dalam gambaran ini orang punya kedudukan, ada orang yang kita kenal, ngomongnya sembarangan, tidak menghargai kita, macam-macam. Maka tidak perlu, kata beliau, kita sampai tidak tahu dia siapa saya. Saya ini orang hebat, nah, saya ini punya kedudukan, saya ini anaknya ini. Mengapa demikian? Karena kata beliau, fa inna dzalikal qaul, karena ucapan orang yang tadi seperti itu tidak tahu ya siapa saya. Ucapan yang semacam itu, karena dia ada unsur mengagungkan, mengistimewakan diri. Kok bisa dia kayak gitu dengan saya? Tidak tahu siapa saya. Maka ucapan seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, min kalamin humqa, merupakan ucapan orang dungu, orang pendek akalnya, orang yang sampai bisa mengatakan tidak kenal saya ya, sembarangan gitu. Saya ini loh. Nah, ini termasuk ucapan orang yang dungu, orang yang pendek akal, kata beliau. Kenapa? Wa asyadun nasi hamaqatan, orang yang paling dungu, orang yang paling pendek akalnya adalah man yuzakki nafsahu wa yusni 'alaiha, orang yang suka menganggap dirinya hebat dan memuji-muji diri, menampakkan keunggulan diri pada orang lain. Dan orang tidak butuh, cuma dia ceritakan itu, kehebatan dia, kebaikan dia ditampilkan, dipuji-puji. Itu orang paling dungu, kata Imam Al-Ghazali. Jadi tidak boleh yuzakki
nafsahu, terlalu memuji diri. Tak usah memuji diri. Dan itu juga sudah ditegur dalam Al-Quran. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap dirimu bersih, karena Allah tahu siapa yang lebih bertakwa. Allah tahu. Tak usah kamu menganggap dirimu orang yang paling adil. Allah tahu siapa yang lebih adil. Tak usah kau itu menganggap dirimu yang paling banyak amalnya. Allah tahu siapa yang diterima atau tidak. Jadi sudah dilarang oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu menganggap suci baik dirimu, karena Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Lantas kalau kita dipuji bagaimana? Kan ada orang kadang puji, dan kita tidak menginginkan, dan dia puji itu bukan karena kita menampilkan menyebut-nyebut kelebihan kita, bukan, memang dia puji kita. Maka kalau kita dipuji orang, kita hendaknya mengamalkan apa yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam riwayat dikatakan, karena Abu Bakar tidak mudiha, Abu Bakar As-Siddiq kalau dipuji maka beliau berdoa, walaupun tidak angkat-angkat, di hatinya berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Nih, 3 doa. Jadi kalau kita dipuji, ini doa yang diajarkan oleh Abu Bakar. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang dia sangka ini. Dia mengira aku ni orangnya rajin beribadah. Aku minta jadikan lebih daripada yang mereka kira itu. Ini kedua, yang pertama. Yang kedua, waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah apa-apa yang mereka tidak tahu. Mereka banyak tidak tahunya itu. Keburukan, kekurangan saya itu banyak sebenarnya. Maka semua yang mereka tidak tahu itu saya minta ampun ya Allah. Mereka tahunya saya ini baik, padahal yang lebih tahu saya ini siapa itu saya lebih tahu. Nah, sesuatu keburukan yang mereka tidak tahu, ya Allah berikan ampunan untuk saya. Yang ketiga, wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau hukum aku ya Allah dengan sebab yang mereka katakan itu. Aku jangan disiksa gara-gara mereka mengucapkan kehebatan itu kepada diri. Ini kalau kita dipuji, agar kita tidak menginginkan. Wa'lam, dan ketahuilah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yusallituhum, tidak menguasakan orang-orang tadi yang berbuat buruk pada kau itu, alaika atas dirimu, bidzalika syarri, dengan keburukan itu, illa melainkan lidzambin sabaqa minka, karena dosa yang dulu pernah kau lakukan, walau ba'da sinin, sekalipun dosa itu telah bertahun-tahun. Ini dahsyat ini penyampaian beliau untuk urusan sesuatu yang menimpa diri kita. Apa kata beliau? Ketahuilah, orang-orang yang di sekitar engkau tadi itu yang menyakiti dirimu, berbuat buruk kepadamu, baik itu dalam ucapan mereka maupun perbuatan mereka, itu semua, kata beliau, tidak Allah timpakan hal itu padamu, melainkan karena dosa yang pernah kau lakukan. Jadi sebenarnya ketika kita merasakan hal-hal yang tidak mengenakan dari orang-orang sekitar kita, Bapak Ibu, itu jangan langsung menduga orang itu langsung buruk. Bisa saja itu adalah karena dosa kita yang telah kita lakukan walaupun sudah lama dosa itu, kata beliau. Jadi perubahan orang-orang sekitar kita, perilaku mereka pada kita, itu memang pengaruh dengan amalan kita. Makanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku tahu bagaimana hubunganku dengan Allah itu lagi dalam keadaan baik-baik saja atau sedang rusak, aku tahu. Aku cukup melihat sesuatu yang di sekitarku. Kalau aku melihat istriku kok ucapannya menyenangkan, kok aku melihat istri dan anakku menyenangkan, aku melihat hewan-hewanku dia nyaman, jinak, baik denganku, itu pertanda hubunganku dengan Allah baik. Beliau sulit. Jadi langsung cepat mengintrospeksi diri dan langsung menyudutkan orang yang tidak baik itu langsung memang akhlak Abu Jahal. Dia langsung memuhasabah.
Oh, kayaknya ada sesuatu yang bermasalah dengan mungkin karena dosa yang telah saya lakukan. Ingat-ingat, rasanya dalam sebulan ini semenjak lepas bulan puasa ini rajin masnya, tidak ada dosa. Oh, kata Imam Nawawi, dosa yang tadi itu diberikan oleh Allah efeknya itu mungkin dosa yang sudah sangat lama. Sampai-sampai kita pun mungkin lupa. Nah, jadi ketika ada hal-hal yang menyusahkan kita, pikiran kita pusing, masalah kita begitu menjelimet ke orang Jawa, betul-betul berbelit-belit. Jangan langsung salahkan kanan kiri. Bisa saja itu kata beliau karena dosa yang telah kau lakukan. Tapi Pak, saya ingat-ingat ada saya dosa dalam akhir-akhir ini. Oh, mungkin dosanya sudah kau lupakan beberapa tahun yang lalu, yang sudah enggak kau ingat lagi. Nah, kata beliau. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, la tawtarru idza lam tara athara dhanbika fi hinihi faqad tajidu atharahu ba'da 40 sana. Bayangkan. Wahai hamba Allah, jangan kamu tertipu gara-gara engkau melakukan dosa dan efeknya belum nampak saat itu. Jangan tertipu. Hari ini melakukan dosa, seminggu belum nampak efeknya. Jangan kita lihat. Bukan berarti dosamu itu, perbuatan burukmu itu sesuatu yang aman-aman saja, tidak. Faqad tajidu atharahu ba'da 40 sana. Terkadang kamu merasakan efek dosa yang kamu lakukan itu selepas 40 tahun. Kata beliau. Masya Allah. Kalau dalam 40 tahun lalu mati tanya itu, kita ingat lagi itu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Jadi jangan terlena. Oh, sekarang ini aman-aman saja nih. Kayaknya sudah jadi orang soleh, insya Allah aman hidup saya. Belum tentu. Jadi kita kadang terpuruk mungkin sebab dulu ada dosa yang kita sudah tidak ingat lagi. Nah, efeknya baru sekarang dirasakan. Maka kata beliau, mungkin orang-orang yang tadi itu berbuat buruk kepada engkau itu pun gara-gara dosa yang sudah engkau lakukan sudah beberapa lama ya, tahun lalu. Nah, oleh karena itulah akhirnya beliau mengarahkan, kalau demikian bahwasanya dosa tersebut bisa memberikan efek kepada kita walaupun kita tidak tahu masanya kapan, kita hendaknya melanggengkan, kata beliau, fastaghfirillah min dzambika, banyak-banyak istighfar atas dosa engkau kepada Allah. Jadi sesuatu yang menyusahkan kita itu karena dosa, kata beliau. Maka untuk itulah banyak-banyak istighfar. Walaupun sekarang merasa agak soleh, nyaman, agak hijrah lah bahasanya. Pokoknya dalam 2 tahun terakhir ini rasanya taat luar biasa. Belum tentu. Jangan langsung merasa aman sehingga tidak perlu istighfar lagi. Kita tidak tahu dosa-dosa yang telah lalu itu betul-betul sudah dibersihkan total atau belum, kita tidak tahu. Mungkin masih ada bekasnya yang nanti efeknya baru kita rasakan. Untuk karena itu kata beliau, karena kita tidak tahu apakah masih tersisa atau tidak, banyak-banyak istighfar. Walaupun keadaan sekarang sini sudah agak membaik, mungkin sudah hijrah, sudah rajin, tetap banyak-banyak istighfar. Karena ada cerita namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini orang yang ahli dalam takwil mimpi, ya. Nah, Muhammad bin Sirin, Muhammad ibnu Sirin, ahli dalam takwil mimpi. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ingin takwil mimpi yang versi penafsiran Islami, cari kitab namanya Takwilul Ahlam, takwil mimpi. Punya siapa? Nih, Muhammad bin Sirin. Itu paling diakui. Takwilnya paling dasar. Takwil mimpi. Mimpi itu ada takwilnya. Dari takwil mimpi itu dalam Quran. Ketika 2 orang masuk ke dalam penjara, Nabi Yusuf di dalam itu. 2 orang itu mengatakan, aku malam tadi mimpi. Mimpinya apa? Aku itu menuangkan khamar, menuangkan anggur, air minuman khamar ke wadah. Kalau kamu apa mimpinya? Kata Nabi Yusuf. Kalau aku mimpi, aku itu berdiri, kemudian ada roti di atas kepalaku, datang burung. Burung itu makan roti itu. Apa kata yang 2 orang itu? Nabi takwili, inna naraka minal muslimin. Coba kalau kami lihat kamu nih, namanya Nabi itu dari kecil sudah apa potongannya? Kami lihat kamu ini beda, kata
yang dua penjara yang di Mesir itu? Kamu ini kayaknya orang baik, kamu ini orang punya kebaikan. Coba takwilkan mimpi kami. Ini ada dalam surah Yusuf. Bapak Ibu silakan cek cerita ada orang minta takwil mimpi kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, baiklah, aku akan mentakwil, memberikan makna daripada mimpi kalian. Yang tadi, yang satu, kamu mengatakan bahwasanya kamu mimpi melihat penuangan khamar, kamu tidak lama lagi akan dilepaskan dari penjara ini. Nanti kamu akan dikembalikan menjadi pelayan raja, menuangkan minuman itu kepada raja. Masih di penjara. Nah, sedangkan kamu, adapun kamu, amma ahadukuma fayuslabu fatakulu tayyu birroksi. Adapun kamu nasibnya tragis. Kamu mimpi melihat ada roti di atas kepalamu dimakan burung. Fatuslabu, kamu akan disalib. Kamu akan dibunuh, dikeluarkan dari penjara ini, nanti kamu mati, nanti kepalamu akan dipatuk oleh burung. Ubiyal amrul ladzi tasdiya, sudah selesai kata Nabi Yusuf. Itulah takwil dari itu. Benar Bapak Ibu. Tidak lama dari kejadian itu, akhirnya dua orang ini dikeluarkan. Satunya tadi dianggap tidak bersalah, ditarik lagi dari pelayan raja. Yang satunya lagi dianggap bersalah, dia disalib, dibunuh, mati, dipatuk, bunuh kepalanya. Berarti takwil mimpi itu benar. Nah, kita jangan menyepelekan urusan mimpi. Mimpi itu ada kemungkinan memang ada takwil. Nah, ini kita cerita mengenai ulama yang ahli takwil mimpi terkait kasus yang tadi mengenai kesusahan-kesusahan yang kita rasakan itu adalah efek dari dosa yang kita lakukan. Kata Muhammad bin Sirin, aku dalam beberapa akhir ini, anna ulama raqibahu dain irtamma bidzalik. Ketika Muhammad bin Sirin diserang atau di mana ya, merasa diuji dengan bertumpuk-tumpuk hutang. Jadi ulama kita ada juga hutang. Diuji dengan raqibahu dain, bertumpuk-tumpuk itu hutang. Karena hutang banyak. Ada orang senang kalau banyak hutang. Beliau pun dibuat susah. Beliau pun merasakan kesusahan karena banyak hutang. Apa kata beliau? Ketika merasakan keprihatinan, kesusahan, kegalauan seperti itu, banyak hutang. Inni la a'rifu hadzal ghamma bi dzambin asabatuhu mundu 40 sanah. Aku ditimpakan kesusahan gara-gara mikirkan hutang ini. Ini adalah efek dosa yang sudah pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Jadi yang merasakan ini adalah efek daripada bekas maksiat dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Kata Muhammad bin Sirin. Jangan pandang remeh urusan kemaksiatan atau dosa yang kita pernah lakukan. Untuk itu kita pernah berhenti terus-terusan untuk beristighfar. Kata Imam Al-Ghazali, "Fastaghfirillah min dzambika kulla waqtin." Maka beristighfarlah engkau kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah kau lakukan setiap waktu. Pokoknya tidak ada berhenti, istighfar. Mudah-mudahan dengan itu semua dosa-dosa kita tanpa tersisa, tidak ada lagi. Akhirnya efek dosa tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau sudah bersih, sudah tidak ada efeknya lagi. Ada satu riwayat dari Imam Ibnu Hibban, "In kunna lana'uddu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil waqif." Ini boleh kita amalkan ini Bapak Ibu. Riwayat Imam Ibnu Hibban, sahabat mengatakan, sungguh kami menghitung-hitung ketika satu majlis dengan Rasulullah, itu kami hitung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat ini, Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah, 100 kali. Jadi kami itu biasa dengan Nabi Muhammad, kata para sahabat, itu dalam satu majlis yang diucapkan beliau, Rabbi ufirli, wahai Tuhanku ampuni aku, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka antat tawwabur rahim, engkau adalah zat yang penerima tobat dan maha sayang terhadap hamba-Nya. Itu 100 kali Nabi mengucapkan ini. Sekelas Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang paling bersih zahir dan batinnya, itu mengajarkan kita ini dalam setiap waktu jangan lengah dari minta ampun. Banyak-banyak minta ampun pada Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali. Bahkan ada seorang tokoh sufi yaitu Imam Abu Hasan Asy'adzili, beliau mengatakan,
Wa qala Syadzili rahimahullah, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, alaika bil istighfar, terus-teruslah engkau melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa illam yakun hunaka dzambun, sekalipun kamu merasa tidak ada dosa dalam dirimu. Jadi walaupun dah merasa dalam beberapa tahun ini agak soleh, rasanya tidak ada dosa yang kita lakukan, itu pun kita beliau tetap pada istighfar saja. Banyak-banyak orang istighfar sekalipun tidak merasa ada dosa yang kau lakukan. Wa'lam, dan ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, anna dzalika syarra alladzi ja'a minhum. Kita lanjutkan pembahasan ada orang yang berbuat buruk pada kita tadi. Beliau menjelaskan anna dzalika syarra alladzi ja'a minhum, bahwasanya keburukan yang datang dari mereka itu kepadamu, uqubatun minallah, itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah kenapa? Itu tadi, karena ada dosa kita yang belum dibersihkan oleh Allah. Efeknya ada hal-hal yang tidak kita senangi yang didatangkan oleh Allah melalui orang sekitar kita, ngomongnya, perbuatannya. Nah, itu adalah, kata beliau, uqubatun minallah. Itu adalah hukuman dari Allah. Laka fid dunia, bagimu ketika di dunia. Jadi di samping kita ini bersikap tadi, ada orang yang tidak baik dengan kita dengan menyerahkan kepada Allah, minta perlindungan dari keburukan mereka dan usah dibalas, dicaci maki. Ada juga sikap yang paling penting, jangan langsung memvonis oh ini orangnya memang jahat. Tidak. Tetapi introspeksi, kenapa kok dia bisa jahat dengan saya? Kenapa kok dia bisa berkata seperti itu? Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Itu tadi, mungkin ada dosa yang saya sudah tidak sadar lagi yang dulu pernah saya kerjakan. Ini efeknya yang saya rasakan sekarang ini. Nah itu, ini prinsip yang sikap yang terakhir, supaya kita ini selalu beristighfar, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dan jadilah kau bima bainahum, antara mereka tadi, orang yang dia ini melakukan keburukan kepadamu, sami'an bihaqqihim. Jadi sikap yang terakhir, jadilah engkau orang yang mendengarkan perkataan mereka yang benar. Kalau memang ada ucapan mereka yang benar, orang yang tidak baik dengan kita tadi, ya dengarkan. As-samma an batilihim, dan tulilah dari perkataan-perkataan batil mereka. Dalam artian, ketika ada perkataan buruk dari mereka kepada kita seperti tidak mendengar. Di anna tudayyi'u bainan nas, dengan cara tidak perlu kau beberkan ke orang lain. Tidak perlu. Ada orang yang berkata yang tidak baik dengan kita, tidak perlu kita sebar-sebarkan ke orang lain. Anggap saja, kata beliau, kita tuli, kita dengar apa yang dia ucapkan kepada kita, apa yang mereka katakan kepada kita. Kalau memang kita ingin menasihati, imma an tunsihahu bi mau'izin lutfi, boleh saja nasihati tapi dengan cara lembut. Kalau memang tidak mau nasihat, sudah, ini inisiatif terakhir. Wa imma an tuhmilahu marratan wahidah, dah usah digubris sekalian. Walaupun kita dengar ucapannya dan menyenangkan kita, baik secara langsung atau tidak langsung, anggap saja tidak pernah kita dengar, sehingga tidak peduli apapun yang mereka ucapkan. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cukup sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan akan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sempurna majelis ini, mari kita tutup dengan tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin min nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.